menandakan bahwa ini adalah beberapa gunung api aktif, dan kemudian ada gunung api yang tidak aktif yang ada di seluruh tepian ini ya, tepiannya benua. Jadi kalau kita lihat sini, ini yang garis merah sini adalah benuanya, benua Eurasia ke utara. Kemudian batas dari sini, zona solusial pada zaman ini ke arah selatan, inilah Indo-Australia. Tapi dia tidak ketemu lagi, jadi bukan Ring of Fire. Ring of Fire sudah tutup. Jadi kalau pakai cincin pasti tiba-tiba runtuh, itu biasanya dia 5 tahun sekali. Kalau misalkan mungkin Galunggung itu 50 tahun sekali. Si dapur magmanya keisi. Berarti tahun 20. ini kemudian panaskan, kemudian kemudian seperti ada lima, ada bantuan kerasa di sini ya. Nah ini kan ada juga ada beberapa besar yang ada foto dan lama ini mah yang Tanaman wanarasa ini tanaman endemik di kawasan Gunung Berapi. Biasanya kalau orang Sunda makan sebagai lalapan. Ini punya fungsi untuk meregenerasi sel atau untuk awet muda lah, kalau misalnya bagi para yang sudah paham dengan tanaman ini. namanya adalah Solfatara, ada Solfatara, ada Fumaro. Solfatara. Ya, Solfatara itu mengandung ada sulfidanya, ada belerangnya. Kalau ini kan hanya uap air ya. Uap air ini adalah, ini disebutnya adalah Fumaro. Jadi Fumaro itu kalau ada uap air, ada yang berkaitan dengan H2SO ya, berkaitan dengan isi. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan warnanya kuning atau belerang, itu adalah kalau berkaitan dengan Solfatara. Nah, ini menariknya seperti ini. Proses alterasi ini. Tadinya adalah bongkar batuan besar seperti itu. Nah, karena dipanasin dari bawah, kemudian seperti dikukus, ada uap air yang memanaskan ini, akhirnya dia berubah teralterasi. Yang udah lapuk yang mana? Ini, yang ini pinggirannya lebih lapuk. Ini udah lapuk, ini lapuk semua. Nah, ini kemudian udah lapuk. Nah, ini bakal habis semuanya. Oleh apa? Oleh tadi ya panas. Nah, ini yang selanjutnya.
jelasin manfaat gizinya supaya mereka nggak kaget nih. Soalnya saya pengalamannya ngajak-ngajak tamu ke luar daerah gitu ya, ke Jogja terutama. Itu teh kalau dikasih makan makanan gudeg tuh pada ngernyit mereka. Jadi serem buat mereka makan makanan yang warnanya gitu. Udah gitu buyatak.com juga kan. Wah, jadi dikasih tuh pas nerima besek, pakai besek lagi kan. Gini gitu, nggak mau makan. Jadi saya ambil mic tuh di bis. Nah itu karena dalam perjalanan saya ambil mic di tebing proksi, saya ambil mic, terus saya jelaskan, ini dari kerajaan Majapahit itu sudah ada gudeg gitu ya, dan ada database-nya juga dari Serat Centini tahun 1800-an bahwa ini bagian dari budaya orang Jawa, khususnya di keratonan. Terus kemudian jenisnya banyak, ada yang pakai manggar sih, itu bunga kelapa ya, sama itu nangka. Jadi jenisnya tergantung bahan baku lokal yang ada di situ. Jadi setelah mereka dapat pengetahuan itu dan mereka tahu itu bahwa bermanfaat buat kesehatan, baru mau makan. Dan apa yang mereka makan itu jadi diingat terus ya, diingat jadi pengalaman lagi. Tapi umum dengan cara metode tradisional, satu lagi dengan cara modern. Dingin ya? Dingin ya? Dingin. Waduh, gimana nih pemandangannya, keren banget ya? Keren pisan. Tadi lihat matahari terbit dari sebelah timur, dari Ya. belakang. Ya. Pantulanya sampai sana, Den. Oh sampai sana ya? Nah itu ya, persis belakang kita itu adalah kawahnya, kawah Gunung Galunggung. Keren banget ya. Nah ini bayangkan ya Tante Grace ya, dulu itu ketika gunung ini masih terbentuk ya, bentuknya kerucut atau bentuk strato. Jadi kemudian itu longsor, semuanya itu ke arah tenggara semua, ke arah Tasik sekarang ya. Ambles. Ambles, bukan longsoran ya, longsoran semua. Nah sekarang kalau kita lihat itu dinding-dinding ini menandakan bahwa ini adalah tepiannya kalderanya Galunggung Purba. Tapal kuda itu. Ya, tapal kuda persis. Nah kalau kita lihat ke arah sana itu kan banyak tuh, ada air terjun ya yang mengalir dari dinding Ari namanya. Itu ada curugnya, curug Kembar. Kemudian satu lagi adalah curug Cikawita. Kita eksplor sana yuk. Iya, Jalan-jalan sekalian yuk. mandi. Iya dong. Atau Yuk. sekarang yuk. Mesti sarapan dulu dong. Iya bener-bener. Tapi mesti yang cepet-cepet atau Iya, buru kita siang nggak ada nggak waktu enak ya. soalnya ya. Yuk. Sarapan apa nih? Ini aja deh, kita punya ini nih, easy soup. Oke, Cepet banget. boleh nih. Satu Yuk. sachet aja cukup. Pakai Dituang apa? di Minta ya. gelas, mangga. Mau yang mana? Ini ada yang spicy sour soup, ada yang mushroom cream soup. Sok mau Wah, yang ini mana? agak Udah pedas gampang sedikit ya. pilih, Sedikit ya. Tuangkan. Aduh, cepet banget nih Maden. Udah nggak sabar, pengen cepet mandi. Biar seger, terus kita bisa keliling lagi ke tempat lain nih. Iya dong. Nah, Mumpung di Galunggung nih. mumpung di Galunggung. Iya. Nah, ini air panasnya udah siap. Tuangkannya pelan-pelan aja. Oke. Tadi diaduk-aduk. Oh ini beda ya warnanya nih, lebih Beda kan, itu yang spicy nih. spicy, rada pedes-pedes. Ih, simpel pisan ya. Oh cuma gitu doang ya? Iya.
Bener kan? Harusnya diaduk sambil pelan-pelan aduk. Salah segini. Wah ini mah anak-anak suka tuh Den. Pasti. Anak-anak tuh kalau lagi camping kan suka pengennya buru-buru. Buru-buru main. Cocok lah ini ya. Buru-buru main air. Ya. Jadi kalau disuruh sarapan suka susah Ya, gitu. ini cocok lah pokoknya. Oke. Ya, aku sih pakai apa aja. Oh ini. Kita sambil bawa aja, sambil jalan aja ya. Ah bisa, benar. Bisa ya? Benar. Oke, yuk jalan yuk. Yuk, come on. Siap isi supnya. Yuk. Energi buat pagi hari. Ya. Mau ke Pancuran, mau mandi. Sadar kamera, ikutin arah mana. Oh ini dadanya pakai ini. Siap, siap, siap. 1, 2, yuk. Mulai pemetaan sama juga Gunung Galunggung. Ini kalau saat ini kita posisinya ada di sebelah sini ya, di pasir datar. Ya, pasir datar nih. Jadi posisi pasir datar, kemudian kita ketemu dengan dinding ari yang ini. Dinding ari yang ada di bagian sebelah ke arah utara ya. Tapi ini arah menenggara ya, menenggara ke arah sedikit ke arah timur. Arah bukaannya. Posisi kita ada di sini ya, persis ya. Nah, kemudian di sini dialirkan sebuah sungai ya, sungai dari kawah Gunung Galunggung, namanya adalah Cibanyaran. Kemudian dari sisi sebelah selatannya adalah mengalir Sungai Cikunir. Ini dua sungai ini penting ya. Ini sungai ini penting berkaitan dengan kegiatan aktivitas Gunung Galunggung. Ya. Dan kemudian setelah itu dilihat kira-kira direkonstruksi ulang ya. Kapan sih letusannya dan kemudian kapan dia mulai tumbuh dan kapan kemudian dia dirumbuhkan atau dihancurkan. Kemudian dia tumbuh lagi di tengah-tengahnya. Nah, rupanya kalau kita lihat dari sisi ini ya, berarti kan sisinya bentuknya adalah bentuk seperti tapal kuda ya. Tapal kuda, kemudian bayangkan kalau kita melihat antara dinding yang sebelah utara dan sebelah selatan ya, agak sedikit ke arah selatan ya. Yang ini selatan, yang ini dinding utara itu dulunya ada sebuah puncak ya. Jadi ini bayangkan ini ada sebuah puncak ya. Ada tegak ke arah sini. Ya. Lava plug yang baru itu terbentuk setelah stromboliannya habis. Jadi di dalamnya tuh udah nggak ada lagi lava gitu, udah nggak ada lagi tekanan untuk si lava itu untuk keluar. Setelah dia nggak punya tekanan lagi, akhirnya lava-lava yang udah ada di atas mendingin dan menutup si lubang yang dipakai untuk lavanya itu. Karena balik lagi kan, yang di permukaan itu akan mendingin duluan sebelum yang di bawah. Di bawah masih panas, di atasnya udah mendingin duluan, udah membeku dulu. Gitu. Teras kemana tuh Kang? Teras ke Curug Cikahuripan. Cikahuripan. Anu itu punya. Oh itu ya. itu ketinggalan. Ini kalau yang lihat di depan, ini kan ada dinding hampir tegak nih. Nah ini di isinya itu ada perselingan antara lava piroklastik, ada besinya juga. Jadi ini adalah bagian dari Galunggung Purba itu di sini nih. Kita akan lihat, kita lihat. Oh, ini yang namanya dinding ari teh ini. Dinding ari. Iya. Jadi kalau di dari dinding ari, dia puncaknya tarik ke atas ke arah barat ya, ke timur. Jadi puncaknya Gunung Galunggung Purba. Nah ini kita ada di dalamnya persis. Kita akan lihat ini lavanya ada di mana. Ya. Terus sumber air curug dari mana? Resapan dari atas? Ya itu dari resapan dari atas, akipernya ada di bawah. Kemudian di atasannya juga ada dataran lagi, ada puncak lagi. Namanya Beti Canar. Beti Canar ya. Canar, jadi dari situ airnya kemudian mengalir di antara dinding ini. Jadi membentuk seperti air terjun yang luar biasa. Ya. Kalau lihat di Google Maps, Beti Canar itu membuat Beti Canar kan berarti
tetangga dengan Telaga Bodas. Iya, ada Telaga Bodas, ada Betit Sanar, ada Kawah Guntur. Jadi Kawah Guntur ketika meletus, selesai meletus, kemudian setelah itu dia tertutup ya jalur keluarnya dari magma dia mencoba untuk mendobrak si Kawah Guntur. Iya, iya. Tapi karena tidak bisa, dia lari ke arah sedikit ke arah utara. Itu membongkar di Betit Sanar. Iya. Jadi Betit Sanar itu adalah secondary atau misalnya yang posisi keluarnya magma dari Gunung Tua. Guntur, keluarnya di Betit Sanar. Ya, coba kita perhatikan di bagian atasnya pelapisan berbeda-beda ya. Ada yang halus, ada yang warnanya berbeda, ada lebih tua ya, ada lebih gelap. Ini juga lebih, ya ada coklat ya. Coklat sini kemudian warna hitam, kemudian ketemu lagi dengan ini ya. Dengan pelapisan yang berwarna lebih terang. Jadi menandakan bahwa inilah material yang dilontarkan ketika gunung api meletus. Kemudian diterapkan di sini. Jadi macam-macam. Ada ukurannya dalam bentuk pasir ya. Kemudian juga ada bentuknya dalam bentuk api. Jadi ada yang tebal. Kemudian ada yang tipis. Ketemu lagi dengan tebal lagi. Selalu berulang-ulang seperti itu. Jadi tubuh gunung api itu akan dibangun dengan seperti ini. Itu namanya adalah pelapisan. Seperti apa? Ini kayak misalkan ini kan kayak ini, terus kemudian yang bagian sini, terus kemudian yang ada tipis lagi, itu tuh biasanya menunjukkan atas atau bawah sebuah lapisan. Contoh, misalkan yang di sini, ini ke bawah itu adalah satu periode, terus kemudian dari sini sampai sini itu satu periode. Jadi memang bisa jadi ini tuh dalam satu letusan yang sama tapi beda hembusan. Nih, ini kita masih bisa nemuin batu-batu segede gini. Batu-batu sebesar ini di dalam lapisannya. Coba kalau digali yang sebelah sini. Pasti halus, nggak akan nemu yang kayak gitu. Lucu ya bisa gitu ya. Jadi itu memang dari mekanik. Pengantin di depannya ya. pemandangannya, terus dapat cerita tentang bagaimana bumi membentuk dirinya sendiri. Pokoknya ngos-ngosan. Belum tadi malam makanannya juga enak-enak. Nggak dikasih waktu buat kelaparan. Oke, nuhun Kang. Latar belakang pembentukan alamnya, berarti kan kita bisa menentukan sikap mana tempat yang aman untuk kita tinggal, beraktivitas, mana yang sebaiknya dihindari gitu. Nah, termasuk aktivitas yang akan kita kerjakan, aktivitas outdoor activity. Nah, jadi kita bisa lebih aware, hati-hati dalam bersikap. Termasuk mungkin wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerah seperti ini juga mengerti potensi bahayanya. Pada saat kita datang tamu, menerima tamu dari orang awam yang lainnya, kita bisa mentransfer ilmunya, bisa didistribusikan lagi, bahwa mereka juga harus hati-hati, mereka juga harus aware. Ini ada ancaman di balik keindahan alam, ada ancaman yang bisa merenggut nyawa gitu. Nah, keselamatan dan kenyamanan wisatawan kan penting. Nah, jadi kuncinya ada di pemandunya. Nah, kalau pemandunya tidak ngerti, tidak paham, dan tidak mau tahu, itu yang bahaya. Ini
posisi si bantu lagi dulu. Oke guys. Nah, ini adalah curug kahuripan ya, bukan curug karipuhan. Kahuripan. Tadi ada sup yang instan, ini juga untuk vitamin ya. Jadi setelah makan sup ini, Manis banget. cuci mulutnya pakai berry. Iya benar banget. Sudah disediakan alam. Iya. Gimana gitu rasanya di bawah air terjun? Ya, Kang Deni. Manis kan? Coba. Ini pohonnya ya. Ini pohonnya nih. Oh bener, anti air, anti air. Abdi mah kan katurung tapi ningali anu di dieu teh. Nah, ya bisaan. Ya, udah pernah ke sini sebelumnya? Belum pernah. Baru Ya. padahal orang Orang sini dekat-dekat sini ya. kenapa sampai tidak tahu gitu, tidak terinformasikan atau Karena mungkin yang lebih diekspos tuh mungkin Galunggung yang tangga. Ya, karena kalau ke curug sini mungkin kurang diekspos. Dan dekat yang tangga juga itu udah ada curug yang udah dikenal. udah jadi wisata. Kalau ini kan mungkin jarang ya, seringnya ke pasir datarnya. Jadi orang ya udah di pasir datarnya aja, jarang yang ke curug kahuripannya. terus kagum lihat pemandangannya. Iya, bagus banget. Tinggi banget. Iya. Terus misalnya bakal ngajak teman nggak ke sini kira-kira? Kayaknya sih Pasti bakal sih, kayaknya karena kita- kan area campnya juga luas, enak banget buat camp. Iya. Ya oke. Ini daun poh-pohan. Ini lalaban khas orang Sunda. Jadi hanya orang Sunda yang makan daun poh-pohan dan hanya di sekitar alam nanti sama PWGI ya. Nih langsung mengambil daun poh-pohan di hutannya langsung ya. Ikut dong Gastro Campnya PWGI dong nanti ya. Yuk.
Jadi apa yang disampaikan hari ini juga bisa disampaikan nanti ke para wisatawan ya. Oh iya, mesti Iya. itu harus. Jadi mungkin itu kelebihannya ya, kelebihan dari geogastronomi kalau untuk sekarang. Karena ibaratnya kita belajar geologi tentang ilmu kebumian